Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Vifta Auliasari. Saya dari kelas A, NPM saya 2011060319. Yang terhormat Bapak Imam Rangga Aditya sebagai dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Quran dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah ditugaskan oleh Bapak Imam Rangga Aditya di mata kuliah Qiraatul Quran. Nah, jadi di sini kita mau ngebahas tentang pentingnya Al-Quran dan tajwid. Kenapa sih kita tuh diwajibin banget buat membaca Al-Quran, padahal kan ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Nah, jadi yang perlu kita tahu di sini adalah Al-Quran itu tuh merupakan ibadah yang termasuk wajib yang harus dilakukan oleh orang-orang Islam. Nah, seperti yang sudah diriwayatkan oleh An-Nu'man Ibnu Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dan sudah diriwayatkan di dalam hadisnya Abu Dawud, ketika orang-orang mukmin itu suka membaca Al-Quran, maka diibaratkan sebagai buah yang manis dan harum. Nah, tetapi sebaliknya, ketika dia orang mukmin tetapi tidak membaca Al-Quran, maka diibaratkan sebagai buah yang manis tetapi tidak harum. Dan Al-Quran sendiri sudah mengungkapkan, dan apabila dibacakannya Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik-baik dan harap tenang supaya kamu mendapatkan rahmatnya. Makanya ketika kita mendengar orang lagi ngaji, orang lagi baca Al-Quran, kita tuh disuruh diam, gak boleh ada suara, gak boleh berisik, kayak gitu. Itu karena supaya tadi kita mendapatkan rahmat dari apa yang pembacaan Al-Quran tadi. Ada salah satu hadis yang paling familiar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, di mana ketika kita membaca Al-Quran, itu setiap huruf Al-Quran yang dibaca itu diberi balasan satu kebaikan, dan setiap kebaikannya itu juga dikatakan akan dilipat gandakan. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi setiap huruf yang kita baca itu pasti ada pahalanya. Nah, selain kita mempelajari tentang Al-Quran, gak jauh-jauh kita juga akan mempelajari ilmu tajwid, karena Al-Quran dan ilmu tajwid itu sangkutannya sangat erat. Ketika kita mempelajari Al-Quran, maka kita juga harus mempelajari ilmu tajwidnya. Kenapa sih kita tuh harus mempelajari ilmu tajwid? Nah, jadi tuh manfaat kita mempelajari ilmu tajwid ini tuh supaya saat kita membaca Al-Quran, kita bisa melafalkannya dengan baik dan benar. Pada pengertian ilmu tajwid itu dijelaskan bahwa ruang lingkup tajwid itu berkenaan dengan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan bagaimana cara kita melafalkannya dengan sebaik-baiknya. Contohnya kayak kita membedakan mahroj, mat, berdengung, panjang pendek, tipis, dan masih banyak lagi yang ada kita harus pelajarin. Nah, menurut Muhammad Mahmud, hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, yang dimana boleh diwakilkan oleh sebagian umat muslim saja. Namun praktik pembacaannya itu bersifat fardu ain, yaitu dimana setiap pembaca Al-Quran itu harus mempelajari ilmu tajwid tersebut. Teman-teman sering dengar kan pasti saat kita membaca Al-Quran, kita tuh harus membaca dengan bacaan yang tartil. Nah, tartil itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna hisyah, yang dimana saat kita membaca Al-Quran harus tenang, tidak boleh tergesa-gesa, harus teliti, dan harus lain sebagainya yang benar-benar. Yang kedua adalah makna maknawi, yang dimana saat kita membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan ilmu tajwidnya. Contohnya kayak mat, mahroj, berdengung, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, makna yang kedua tadi, yang dua tadi itu tuh pernah dinyatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib bahwa yang dimaksud tartil adalah perbaikan bacaan hurufnya serta kita tahu tempat pemberhentian kalimatnya. Nah, jadi buat kita yang udah tahu hubungannya Al-Quran dengan ilmu tajwid, mari kita laksanakan bareng-bareng.
Di sini saya akan membacakan surah Al-Fatihah sesuai dengan yang ditugaskan oleh Bapak Imam Rangga Aditya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdu itu adalah idhar syafawi. Lillah itu adalah tarkik. Alamin, A-nya adalah mad tabi'i. Ar-Rahmanir-Rahim. Ro-nya adalah alif lam syamsiah. Ar-Rahman, ma-nya adalah mad tabi'i. Nir-Rahim, himnya adalah mad arid li sukun. Maliki yaumiddin, ma-nya adalah mad tabi'i. Yaumi itu ma alif lam syamsiah. Din itu mad arid li sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyanya adalah mad tabi'i. Wa iyyaka, iyanya mad tabi'i lagi. Nasta'in, mad arid li sukun. Ihdinas syiratal mustaqim. Mustaqim itu adalah mad arid li sukun. Syiratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, syiro di sini itu adalah mad tabi'i. Ladi mad tabi'i. An'amta idhar syafawi. Dolin mad arid li sukun. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.